Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh mahasiswa Universitas Ciberasia di dalam kelas metode penelitian ya. Ini telah hadir ada Aditya Nugraha, Kak Damayanti, Imam Hadi, ada Andika Septi ya. Ada siapa ini? Dan ada Adri Pratama ya. Oke, nah, sekali ya, lumayan. Saudara-saudara, tentu dari goal daripada mata kuliah metode penelitian ini nanti Anda adalah bisa membuat proposal tugas akhir ya, atau juga nanti bisa membuat mengusulkan metode yang nanti akan digunakan oleh Anda dalam penelitian tugas akhir ya. Nah, beberapa materi sudah pernah kita bahas ya, cuman perlu saya pertajam lagi agar nanti itu menjadi bekal Anda semuanya dalam menyusun proposal dan juga menulis laporan tugas akhir, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, seringkali itu mahasiswa ya, itu di dalam mengajukan topik tugas akhir ya, itu selalu ada suatu keraguan ya, keraguan apakah topik tugas akhirnya ini benar, apakah nanti bersalah dikoreksi oleh pembimbing ya, atau juga dikoreksi oleh penguji ya. Jadi saudara-saudara ya, topik tugas akhir itu sepanjang Anda memenuhi 4 kriteria ini, saya jamin tidak akan jadi masalah atau juga tidak akan ada revisi atau juga koreksi ya. Nah, apa yang kriteria pertama saudara-saudara? Kriteria pertama adalah topik tugas akhir itu jelas, tidak ambigu ya. Jadi setiap kata-kata yang Anda gunakan itu adalah kata-kata yang tidak bias ya. Kata-kata yang tidak mengakibatkan misinterpretasi ya. Jadi judul tugas akhir itu dilihat dari judulnya itu sudah clear bahwa Anda itu mengerjakan masalah yang itu sesuai dengan bidang Anda gitu ya, atau juga masalah yang memang itu diketahui secara umum, atau juga memang itu metode yang memang itu memancing orang untuk memahami lebih dalam lagi ya. Jadi judul itu tidak boleh ya bias, apalagi ambigu ya. Banyak judul-judul tugas akhir maupun juga paper itu dibaca oleh orang itu bias ya. Jadi orang itu membaca judul Anda itu langsung mengetahui permasalahan ya, penerapan sistem, kemudian metode yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah. Selama Anda memenuhi 4 kriteria ini, insya Allah tidak ada koreksi yang itu terlalu jauh dari pembimbing ataupun juga penguji ya. Kemudian judul tugas akhir itu juga memberikan suatu insight ya, memberikan suatu gambaran adanya suatu masalah yang spesifik ya. Jadi judul itu representasi masalah ya. Ada suatu masalah yang akan diselesaikan ya. Masalahnya harus spesifik ya, masalahnya itu ya. Jadi judul itu tidak boleh masalahnya umum. Kalau masalah umum, tentu itu bukan untuk penelitian ya. Penelitian itu memang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat spesifik ya. Kemudian usulan metodenya harus spesifik ya. Spesifik itu berarti metodenya itu merupakan metode yang Anda usulkan untuk Anda teliti sehingga nanti menjadi metode yang spesifik hasil penelitian Anda lakukan ya. Mak, selama ini saya belum menemukan metode yang spesifik. Betul. Jadi Anda pertama kali mengajukan proposal TA menggunakan metode yang umum boleh ya. Nanti pada waktu pelaksanaan atau implementasi pelaksanaan pasti Anda menemukan yang sangat spesifik. Nah, yang sangat spesifik itulah merupakan klaim bahwa Anda eh, berkreasi, berinovasi, menemukan satu metode turunan metode yang umum untuk diterapkan menyelesaikan masalah yang spesifik tadi itu. Nah, kemudian saudara-saudara, judul tugas akhir itu juga harus menyatakan adanya outcome, capaian ya. Capaian atau outcome ini adalah itu hasil daripada penyelesaian masalah ya. Jadi contoh daripada capaian atau outcome ini misalnya adalah peningkatan kinerja sistem ya, peningkatan daripada performansi satu sistem ya. Jadi kalau misalkan Anda tugas akhir ya, Anda mengusulkan metode itu artificial intelligence ya untuk mencari katakanlah itu mencari mohon maaf digunakan untuk itu mencari atau mengidentifikasi suatu pola gambar ya. Nah,
artificial intelligence tentu adalah metode yang umum. Ya, semua orang pasti mengklaim menggunakan AI. Tapi AI waktu diterapkan untuk mencari suatu informasi khusus pada suatu data, ini adalah ruang bagi Anda untuk menemukan metode yang spesifik. Jadi apa metode yang spesifik ini? Metode yang spesifik ini nanti Anda temukan di dalam pelaksanaan penelitian. Ada modifikasi-modifikasi AI yang itu terkonfirmasi by data merupakan hasil kreasi Anda. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau Pak ini AI secara umum ya. AI secara umum itu misalkan menggunakan jaringan saraf tiruan ya, algoritma GST atau neural networks ya, itu memberikan ruang yang sangat besar sekali ya, unlimited, tidak terhingga ya. Di situ Anda JST itu adalah polanya adalah input, proses dan output ya. Input itu merupakan parameter-parameter atau juga variabel-variabel ya yang itu terkait dengan penerapan satu sistem ya. Anda bisa bermain variabelnya atau parameternya input ya. Anda bisa bermain katakanlah prosesnya di dalam JST ya, pembobotan, weighting atau juga fungsi transfernya ya. Anda juga bisa bermain layernya, lapisan-lapisan jaringan saraf tiruannya ya. Kemudian Anda juga bisa bermain kombinasi ke outputnya. Jadi penerapan AI, saudara-saudara, itu nanti bisa Anda temukan di dalam penelitian tugas akhir sebagai metode yang spesifik turunan daripada AI ini. Ya. Nah, inilah kelebihan daripada Anda nanti melakukan tugas akhir ya kan, bahwa Anda menemukan kreasi penerapan AI. Nah, kreasi penerapan AI inilah nanti menjadi usulan metode yang spesifik. Nah, begitu ya. Jadi selama Anda memenuhi 3 kriteria ini aja gitu ya, Anda insya Allah gitu kan tidak perlu ragu ya. Apalagi Anda menghasilkan suatu outcome ya. Penerapan ya artificial intelligence modifikasi satu ya untuk ya kan meningkatkan akurasi ya, meningkatkan akurasi pencarian informasi deteksi kanker. Misalkan gitu ya, pada suatu data data USG atau data apa seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, dari judul tadi itu ada outcome-nya. Outcome-nya adalah bahwa peningkatan akurasi deteksi ya. Nah, peningkatan akurasi deteksi ini bagus untuk disampaikan. Agar apa? Agar itu menjadi suatu uniqueness daripada judul Anda, ya. Keunikan daripada judul Anda, ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat satu judul tugas akhir ya, saya berikan contoh misalkan ya di sini ya. Halo, dengar semua ini ya? Halo? Dengar, Pak, dengar. Ya, Pak. Implementasi ya, metode AI modifikasi ya, modifikasi ya untuk eh, peningkatan peningkatan akurasi deteksi ya, penyakit ya, penyakit ya. Nah, gini ya. Judul ini saudara-saudara ya, ini tidak akan menjadi masalah oleh siapa saja, bahkan juga oleh di paper ya. Di paper misalkan ya. Apalagi modifikasi ini sudah kita temukan lewat penelitian ya, modifikasi modifikasi ini sebagai anu ya, sebagai modifikasi X. Nah, gitulah ya. Jadi selama Anda ya kan menggunakan acuan 4 kriteria ini ya, itu Anda sudah aman ya, sudah aman berarti orang sudah tahu ya kan. Anda orang baca judul ini orang sudah tahu, oh berarti ada masalah akurasi ya dalam deteksi penyakit ya. Selama ini ada masalah di mana? Ada masalah keakurasian deteksi. Nah, ini kan masalahnya, masalahnya spesifik ya. Metodenya apa yang diusulkan? Oh, metodenya adalah AI modifikasi X. Nah, ini kan modifikasi X ya. Ini saya kasih warna merah ya. Kemudian itu ini juga peningkat akurasi deteksi penyakit ya. Ini saya kasih gambar itu biru ya. Kemudian outcome-nya apa? Untuk peningkatan ya, peningkatan akurasi. Nah, ini outcome ya. Outcome atau capaian di dalam Anda mengusulkan topik tugas akhir. Nah, gitu ya. Jadi Anda di dalam mengusulkan topik tugas akhir itu tidak perlu khawatir, tidak perlu katakanlah sampai juga itu melihat daripada itu eh, melihat daripada di tempat-tempat lain ya. Cukup Anda membaca paper-paper yang ada gitu kan. Kemudian Anda
sudah identifikasi gitu kan, oh masalahnya secara spesifik ya kan, di semua paper atau juga di semua jurnal ya, oh ternyata adalah masalah akurasi deteksi ya, deteksinya tidak akurat. Nah gitu kan ya. Nah, penerapannya di mana? Penerapannya adalah untuk deteksi penyakit gitu ya, penyakit X misalkan ya. Ini penyakit itu penyakit XY. Nah, gini misalkan ya. Jadi selama Anda ya kan yakin bahwa dengan terkonfirmasi dengan Anda membaca paper ya, membaca jurnal gitu ya, Anda sudah bisa merumuskan judul yang kira-kira memenuhi 4 kriteria ini ya. Jelas, tidak ambigu ya, kemudian ada representasi masalah spesifik, ya, ada usulan metode yang spesifik, ada capaian outcome. Nah, ya, 4 kriteria ini Anda saudara-saudara, orang baca judul Anda itu langsung oh ngerti, ya. Oh berarti Anda ini mengusulkan metode AI modifikasi X ya untuk apa? Peningkatan akurasi deteksi penyakit XY. Nah, gitu ya. Begitu saudara-saudara ya. Halo, halo. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke ya. Lanjutkan ya. Nah, seringkali juga anak-anak itu dalam membuat pendahuluan itu kurang kaya, ya. Enrichment-nya atau pengayaannya kurang, ya. Kenapa? Karena Anda nggak perlu bingung, ya. Pendahuluan itu saudara-saudara, ya kan, itu adalah mengantarkan orang untuk memahami apa yang mau kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi pendahuluan itu nggak usah Anda bingung, ya. Pendahuluan itu mengantarkan orang memahami apa yang Anda lakukan, ya. Ya, karena apa? Karena pembaca itu belum tentu berada pada bidang yang sama dengan Anda, ya. Atau juga orang itu pada bidang yang sama, tapi bidang konsentrasinya berbeda dengan Anda. Jadi lewat pendahuluan itu yang berhasil adalah bisa memberikan pengantar pemahaman, ya. Bisa memberikan pemahaman awal mengenai suatu topik penelitian. Nah, apa isi latar belakang, ya? Isi latar belakang itu saudara-saudara, nomor satu adalah urgensi, ya. Kenapa sih topik penelitian ini penting ya? Kenapa topik penelitian ini perlu dilakukan ya? Nah, itu bisa kita sampaikan menjadi suatu konsep urgensi ya. Urgensi itu arti penting ya. Arti pentingnya apa? Bahwa penelitian ini gitu kan, masalah ini ya, sangat penting ya bagi kehidupan itu bagi penyelesaian masalah di bidang kedokteran ya, bahwa di kedokteran itu gitu kan semua alat-alat medis itu semua sudah menghasilkan data karena sudah menggunakan konsep teknologi informasi ya. Jadi alat-alat medik itu sudah menghasilkan output data ya. Sehingga apa? Sehingga teknologi teknologi AI itu punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut ya atau juga lebih advance, lebih maju. Nah, artinya apa? Anda berusaha mengangkat urgensi ya. Urgensi itu juga boleh dari sisi masalah, boleh juga dari sisi penerapan, boleh juga dari sisi metode. Nah, Anda pilih yang mana? Misalkan saja Anda dari sisi masalah ya, bahwa peningkatan akurasi deteksi itu masih jadi masalah ya di dalam alat-alat kedokteran yang sudah menggunakan teknologi informasi ya. Sehingga apa? Sehingga itu menyulitkan dokter, menyulitkan tenaga medis ya. Sehingga itu menjadi masalah, butuh waktu ya, takes time ya kan. Dokter misalkan mau menganalisa suatu hasil, dia butuh waktu ya kan untuk melihat ya kan, untuk melihat gambar yang gambarnya juga kurang jelas kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, apa saudara-saudara? Artinya adalah ada urgensi atau mendesaknya suatu kondisi yang memaksa Anda untuk memunculkan topik tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi urgensi itu pentingnya ya. Kenapa sih penting ini gitu ya? Nah, pentingnya itu adalah suatu provokasi dari Anda ya. Anda itu menyelesaikan masalah akurasi deteksi. Berarti selama ini ada masalah dengan keakurasian deteksi dari metode yang sudah ada, ya. Nah, itu berarti Anda bisa menyampaikan dengan data, ya. Syukur-syukur Anda punya data, ya, seperti yang masalah yang lagi ramai saat ini mengenai serangan cyber di Pusat Data Nasional, ya. Berarti apa urgensinya? Misalkan ya, urgensinya adalah ada masalah cyber security secara global. Masalah cyber security ini masalah semua negara, masalah semua lembaga di seluruh dunia. Jadi Anda bisa menyampaikan bahwa masalah ini penting loh ya, bahwa masalah cyber itu bukan hanya masalah personal, masalah lembaga, tapi juga masalah common problem.
yang ini bisa dibuktikan dengan data. Jadi Anda menyajikan data, data serangan cyber gitu kan, dalam waktu 5 tahun terakhir, jenis-jenis serangan cyber, ya, dampak daripada serangan cyber, ya, mengakibatkan server down, ya, servernya itu mengalami failover, ya, adanya itu pembajakan data, ya, adanya pembajakan informasi, ya, adanya cybercrime. Jadi urgensi itu memberikan pemahaman kepada orang bahwa ini penting dikonfirmasi dengan data-data yang itu yang akurat, ya, sehingga apa? Sehingga orang memahami, oh ya, masalah ini konfirmasinya penting untuk diselesaikan. Nah, gitu ya. Jadi data-data itu harus Anda sampaikan. Data-data apalagi Anda punya data yang dari sumber yang terpercaya, ya, misalkan serangan cyber, ya, serangan cyber 5 tahun terakhir, jenis-jenis serangan cyber, kemudian dampak daripada serangan cyber, ya, sampai kerugian finansial dari serangan cyber. Nah, semua data-data itu kita tampilkan, akhirnya orang, oh iya, ini penting. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang sudah membaca latar belakang Anda, oh ini penting, berarti Anda sudah berhasil, ya. Kemudian prospek pengembangan penyelesaian masalah, ya. Kenapa ini penting harus diselesaikan? Anda bisa menyampaikan dengan berbagai macam referensi bahwa penyelesaian masalah cyber security ini tidak mudah misalkan, ya. Karena itu membutuhkan banyak keterlibatan itu para pakar, melibatkan pengembangan metode gitu ya. Kemudian juga melibatkan instrumen-instrumen kebijakan dari suatu negara, bisa politik atau juga alat-alat penegak hukum ya. Kemudian juga Anda menyampaikan state of the art ya. Metode-metode mutakhir yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, sebagai apa? Justifikasi metode usulan Anda. Bahwa metode usulan Anda ini tidak jauh-jauh dari state of the art, metode-metode existing yang saat ini sudah digunakan. Ya, jadi Anda mengusulkan metode AI. Metode AI itu memang banyak digunakan di dalam menyelesaikan masalah yang tadi saya contohkan tadi itu. Ya, permasalahan umum dalam topik utama. Ya, itu juga perlu Anda jelaskan. Permasalahan umumnya adalah tadi mengenai adanya masalah akurasi, ya. Masalah akurasi ini menjadi masalah umum karena ya akurasi itu deteksi image itu tidak mudah. Deteksi suatu informasi dalam satu gambar itu memang tidak mudah, ya. Jadi Anda bisa menjelaskan kenapa ini menjadi masalah yang umum, ya. Kemudian kemudian metode usulan secara ringkas. Nah, gitu ya. Nah, baru Anda menginjak pada bab 2 rumusan masalah, ya. Rumusan masalah itu identifikasi dimulai dari identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah itu ya kan adalah Anda bisa menyampaikan adanya cara kerja ya satu sistem yang bermasalah itu akibat daripada faktor-faktor, ya. Tidak ada masalah itu kalau tidak ada penyebabnya. Nah, inilah Anda itu menjelaskan cara terperinci ya. Masalahnya, identifikasi masalahnya adalah karena adanya sebab. Sebab satu, sebab dua, sebab tiga, dan sebab empat. Dari sebab satu, dua, dan tiga, dan empat ini, dan seterusnya, itu akhirnya menjadi rumusan masalah atau problem statement. Ya, contoh, misalkan adalah cyber security tadi itu, ya, serangan PDN. Identifikasi masalahnya apa, ya kan? Bahwa gitu kan, server itu seringkali mengalami gitu kan, mengalami DDoS, ya, distributed denial of service, DDoS. DDoS-nya ini selama ini tidak dilakukan monitoring ya secara berkala, sehingga itu malicious user tidak berhasil diidentifikasi. Nah, itu adalah contoh identifikasi masalah, ya. Bahwa selama ini di dalam satu server satu pusat data ya atau data storage ya, itu tidak dilakukan yang namanya monitoring perihal user. Nah, identifikasi satu, ya. Identifikasi dua, belum adanya misalkan penerapan sistem keamanan secara komprehensif. Nah, identifikasi dua dan seterusnya seterusnya gitu sampai masalah yang sangat spesifik yang akan Anda selesaikan untuk diselesaikan ya seperti itu ya. Jadi problem statementnya adalah itu adalah hasil resume daripada identifikasi masalah ya. Seringkali mahasiswa itu kalau bikin rumusan masalah dia memberikan suatu statement yang pertanyaan, yaitu ya boleh saja tapi itu harus sesuai dengan konteksnya ya, konteksnya supaya nyambung dengan judul atau topik tugas akhir Anda ya. Jadi rumusan masalah itu bukan pertanyaan yang diberikan kepada orang lain ya, tapi pertanyaan yang itu diberikan kepada Anda ya,
Seperti itu ya. Batasan masalah. Batasan masalah adalah penyederhanaan model masalah atau asumsi. Ya, jadi masalah itu harus kita buat sederhana. Ya, masalah itu tidak bisa kita buat secara itu masalah itu memang kompleks ya. Masalah itu tidak mungkin diselesaikan secara itu secara kompleks ya. Justru masalah itu harus kita buat sederhana ya. Seperti masalah yang saat ini ada di dalam PDN ya, itu adalah masalahnya adalah enkripsi ya, encrypted ya, information yang atau data yang di-encrypted. Berarti masalahnya apa? Masalahnya adalah kita tidak tahu bagaimana dia cara mengenkripsi. Nah ya, jadi masalahnya adalah bisa kita rumuskan gitu ya, bahwa gitu kan untuk menjebol enkripsi yang dilakukan oleh orang lain ini ya, itu ada satu kesulitan. Nah, gitu ya. Jadi problem statement itu saudara-saudara ya kan. Nah, oke, bentar ya mau di sini ya, bentar ya. Mohon maaf ya, bentar. Nanti. Sehingga dia bisa menyalakan. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan sedikit ya. Nah, saudara-saudara, saya ulangi lagi ya. Nah, saudara-saudara, masalah itu kompleks ya. Masalah itu tidak akan bisa diselesaikan ya. Jadi prinsip dalam penelitian itu sebetulnya masalah itu tidak bisa diselesaikan ya. Bisa itu membantah omongan saya, saudara-saudara, ada yang bisa membantah? Masalah itu tidak bisa diselesaikan ya. Termasuk dengan penelitian yang paling canggih sekalipun ya. Masalah itu tidak bisa diselesaikan secara holistik ya. Tapi masalah itu bisa didekati untuk diselesaikan berdasarkan pendekatan yang ada, ya. Jadi masalah itu saudara-saudara nggak akan mungkin diselesaikan karena masalah itu sangat kompleks sebetulnya, ya. Contoh nih gitu ya, masalah peningkatan kinerja server, ya, kinerja daripada pusat data storage, ya. Itu masalahnya itu dynamic ya, tidak bisa kita selesaikan dengan metode kita ya kan, itu langsung selesai tidak bisa ya. Apalagi terkait juga dengan security. Security itu ya kan dari identifikasi serangan cyber aja ada 14 jenis ya. Kalau metode Anda baru menyelesaikan satu, artinya apa? 14, 13 yang lain itu masih jadi masalah. Nah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, penelitian itu memang harus seperti itu. Penelitian itu adalah ya kan point of view to solve the problem ya. Jadi penyelesaian masalah dari satu sisi pandang ya gitu ya, karena masalah itu holistik ya, masalah itu holistik, masalah itu hanya bisa kita selesaikan dari satu sisi ya. Nah itu pun sudah bagus kalau kita bisa menyelesaikan dari itu dari beberapa aspek ya seperti itu ya. Kemudian tujuan penelitian itu adalah hasil penyelesaian masalah secara terukur ya.
Jadi tujuan penelitian itu kita kepingin meningkatkan keamanan. Sejauh mana keamanan itu bisa kita tingkatkan? Nah, ini harus harus by measurable, ya. Measurable itu parameter. Pak, saya mau meningkatkan keakurasian, ya, meningkatkan keakurasian hingga lebih dari sekian persen. Nah, itu bagus. Kalau Anda berani menyatakan itu peningkatan akurasi, peningkatan keamanan ya dengan dengan secara terukur, berarti Anda sudah berhasil gitu ya. Jadi yang seringkali anak-anak itu lupa gitu kan dalam mendesain suatu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian adalah ambigu antara dampak dengan itu dengan ini ya dengan outcome ya. Tujuan penelitian ini sebetulnya adalah meningkatkan suatu hasil ya, meningkatkan suatu hasil karena kita berhasil menyelesaikan masalah dengan metode yang kita usulkan. Nah, itu intinya ya. Jadi apa? Misalkan ya kan dalam kasus PDN ya, serangan cyber PDN ya, mengurangi serangan cyber. Nah, gitu ya, mengurangi intensitas serangan cyber. Nah, itu masuk akal. Ya, Anda nggak bisa menghilangkan serangan cyber. Siapa yang bisa menjamin? Ya, jadi kalau tujuan penelitiannya adalah ambisius gitu kan, Pak, saya menghilangkan serangan cyber. Wah, Anda nggak mungkin terhubung dengan internet. Ya, pasti ada serangan. Nah, gitu ya. Tapi kalau mengurangi intensitas serangan cyber secara proporsional, terukur, ya, termonitoring, nah itu masuk akal. Nah, gitu ya. Kemudian adalah tujuan kedua kedua adalah untuk meningkatkan kinerja layanan server terhadap koneksi data, ya, terhadap data-data yang di-share untuk publik atau juga instansi. Nah, itu juga kenapa? Karena serangan cyber itu berdampak kepada pembajakan pembajakan bandwidth ya. Alokasi bandwidth itu banyak disedot ke query-query yang tidak jelas. Tapi Anda bisa mengantisipasi query-query itu sehingga Anda bisa identifikasi bahwa ini bukan user kita, bukan klien kita. Nah, gitu ya. Jadi tujuan penelitian itu saudara-saudara harus jelas kepada peningkatan kinerja suatu sistem. Karena itu nanti bukti bahwa metode Anda itu berhasil. Nah, seperti itu ya. Kemudian metode penelitian itu Anda jelaskan secara singkat ya, apa metode penelitian yang Anda usulkan. Nah, seperti itu ya. Itu saudara-saudara ya. Halo, cek. Ya, Pak. Siapa? Ya. Kemudian saudara-saudara, landasan metode ya. Anda di dalam tugas akhir itu tidak diminta untuk membuat suatu teori baru ya. Anda hanya diminta untuk menyantumkan metode-metode existing. Bagaimana cara kerja metode existing ini dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu artinya apa? Anda mengautorisasi. Mengautorisasi penerapan metode-metode yang sudah ada dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, metode cyber security yang saat ini ada, misalkan ya dengan yang paling umum deh, ya, misalkan firewall, ya, firewall 1, firewall 2, gitu kan, firewall di level jaringan, di level operating system, atau juga di level aplikasi, di software, kemudian di level database, ya. Ini bagaimana? Nah, Anda jabarkan, ya, penerapan metode firewall ini dalam menjaga security di 3 layer ini, ya. Ada kelemahan enggak? Ada kelebihannya enggak? Ya. Nah, inilah menjadi teori menjadi penguasaan terhadap metode-metode yang selama ini ada dalam menyelesaikan masalah. Artinya apa? Teorinya tetap sama, teori keamanan, ya, teori cyber security. Tapi di dalam tugas akhir Anda tidak diminta lagi untuk menjabarkan teori keamanan. Anda diminta untuk menjabarkan penerapan metode-metode yang sudah ada dalam menjaga keamanan suatu sistem. Nah, gitu ya. Diuraikan kelebihan dan keunggulannya gitu kan dalam penyelesaian masalah ya. Sehingga dari situ saudara-saudara anda menemukan potensi, potensi penerapan metode Anda, ya. Potensi penerapan metode Anda itu di dalam ikut andil menyelesaikan suatu masalah keamanan misalkan, ya. Dan ini semuanya berbasis kepada referensi dari jurnal-jurnal ya. Tentu harus Anda baca jurnal ya, cara apa itu jurnal gitu ya di dalam apa itu referensinya ya. Kemudian cara kerja sistem secara umum tentang keamanan. Nah, itu juga boleh mengacu pada buku, boleh ya. Cara kerja sistem keamanan seperti apa sih secara umum ya? Secara umum atau juga cara spesifik ya, bahwa sangat dimungkinkan ya kan orang itu melakukan melakukan penyalahgunaan atau malicious ya intrusion seperti itu ya. Nah, cara kerja sistem ini perlu Anda jelaskan juga dalam tugas akhir Anda ya, supaya itu menjadi acuan bagaimana Anda memberikan gambaran kepada orang ya kan, bahwa
Kenapa sih metode-metode yang diusulkan itu berusaha untuk meningkatkan performa sistem? Karena memang cara kerja sistem ini masih membutuhkan metode. Nah, gitu ya. Jadi cara kerja sistem ini gambaran umum mengenai cara kerja satu sistem, ya, yang itu memberikan gambaran peluang bagi Anda ya kan untuk menerapkan metode usulan Anda, ya. Nah, kemudian juga parameter kinerja sistem secara baku, ya. Semua sistem saudara-saudara pasti ada ukurannya. Baku. Tidak ada sistem itu nggak ada ukurannya. Ya. Meningkatkan akurasi. Nah, meningkatkan akurasi gambar. Itu apa ukurannya? Misalkan adalah signal to noise ratio. Ya. Misalkan adalah mean square error. Ya. Nah, itu parameter-parameter harus Anda sampaikan. Itu bukti bahwa Anda bisa mengautorisasi suatu penerapan metode. Nah, seperti ya. Seringkali anak-anak itu lupa. Ya, parameter kinerja sistemnya apa. Nah, Anda menerapkan metode menyelesaikan masalah itu kan terukur. Tidak mungkin, Pak, masalahnya selesai. Nah, apa buktinya? Ya, pokoknya selesai aja, Pak. Ah, nggak boleh seperti itu. Ya, walaupun artinya apa? Pak, ini web saya udah berhasil, Pak. Web saya udah berjalan. Nah, apa parameternya web Anda itu berhasil? Ya, apa parameternya bahwa proses bisnis yang Anda desain di situ adalah comply dengan user. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Parameter kinerja sistem itu harus disampaikan, ya, keberhasilan daripada penerapan satu metode. Gitu ya. Kemudian eksperimen ya, eksperimen itu adalah implementasi metode ya, metode usulan Anda ya. Implementasi eksperimen ini bisa Anda itu bisa Anda ini kan ya, bisa Anda gambarkan dalam bentuk diagram, flowchart, algoritma ya, supaya memberikan gambaran bahwa metode Anda itu bekerja pada satu sistem ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, penjelasan, itu harus Anda jelaskan ya, jelaskan flowchart-nya, jelaskan diagramnya ya. Diagramnya dulu ya, diagram kerja sistem Anda ya, di mana posisi metode Anda dalam bekerja dalam proses sistem tadi itu ya, menghasilkan memproses input sampai jadi output. Nah, seperti itu ya. Jadi semua kerja sistem itu bisa dimodelkan menjadi 3 hubungan ya, input, proses, dan output ya. Selama Anda bisa menjabarkan itu menjadi lebih detail dengan metode Anda, dengan proses yang Anda jadikan sebagai kajian, maka Anda semakin bagus sekali. Ya, artinya apa? Artinya adalah inputnya, outputnya terukur. Ya, karena kita itu mau meningkatkan kinerja satu sistem. Ya, sistem akurasi deteksi, sistem keamanan itu semuanya itu pasti adalah input output. Ya, tidak ada hubungan yang di luar daripada itu. Ya. Kemudian juga cara pengambilan data, ya pengambilan datanya bagaimana, ada skenario enggak, skenario pengujian, ya. Misalkan adalah Anda merancang sistem keamanan gitu kan, Anda mengambil satu serangan cyber, DDoS attacks, ya itu ya. Bagaimana Anda cara menguji si DDoS attack ini, ya? DDoS attack ini nggak mudah, ya Anda bisa bikin skenario, ya. Ada server kedua sebagai DDoS attacks yang unknown, ya, yang X, ya. Nah, itu Anda bisa skenario kan, skenario satu ya DDoS. DDoS dengan serangan sekian attacks ya, DDoS dengan sekian attacks ya. Dengan waktu yang katakanlah acak atau random ya, dengan waktu yang teratur. Nah, skenario-skenario pengujian ini disampaikan ya karena kita itu mau membuktikan secara terukur. Nah, dari skenario pengambilan data atau pengukuran atau simulasi ya, kita dapat data-data variabel-variabel atau parameter-parameter yang telah kita sampaikan tadi itu. Pak, ya, servernya down, failover, ya. Pak, servernya mengalami fault toleran, misalkan, ya. Nah, ini saudara-saudara menjadi data, ya. Tapi datanya itu tidak boleh data mentah dalam penelitian. Data itu harus diolah, ya, karena data itu mau kita olah untuk membuktikan suatu penerapan suatu metode. Data itu kita olah boleh dengan statistik, boleh dengan Excel yang sederhana ya. Intinya adalah kita mau membuktikan bahwa ada data sebelum metode diterapkan seperti ini ya. Ada data sebelum metode diterapkan adalah dia apa itu nilainya minimal. Setelah metode Anda diterapkan, ya kan, outputnya menjadi tinggi. Nah, perbedaan antara output yang tinggi dengan output yang rendah itu adalah pembuktian daripada metode Anda. Nah, seringkali anak-anak kita ini gitu kan lupa ya, dia tidak bisa komparasi suatu hasil ya. Hasilnya ini harus kita sajikan supaya bisa menunjukkan ya, ada perbedaan antara sebelum metode itu diterapkan dengan metode itu diterapkan. Outputnya pasti berbeda ya. Nah, memang harus berbeda walaupun Pak, apakah kalau outputnya sama? Ya nggak apa juga ya, kalau outputnya sama ya berarti kesimpulannya nanti metode Anda belum berhasil, gitu aja ya.
Tapi kalau ada perbedaan walaupun sedikit, ada keberhasilan walaupun tidak 100%. Ya mungkin 5%, nggak apa-apa. 2,5%, nggak apa-apa. Yang penting adalah ada suatu improvement, ya peningkatan seperti itu, ya. Kemudian di dalam hasil atau pembahasan saudara-saudara, ya kan seringkali anak-anak kita itu lupa gitu kan untuk membahas hasil, ya mendeskripsikan suatu hasil, ya hasil grafik. Anda dapat grafik, grafik pengujian ini dijelaskan. Apakah ini meningkat, apakah ini menurun, apakah ini ada tren tertentu, apakah ini ada stagnan. Ah, ini dijelaskan, dikaitkan dengan kinerja satu sistem, ya. Kemudian setelah Anda mendeskripsikan satu hasil, baru dikaitkan dengan pembahasan hasil atau pengukuran atau simulasi, ya. Bahwa ini terbukti enggak, ya, cara kerja sistem Anda itu meningkat dengan metode usulan Anda. Kaitkan dengan cara kerja metode Anda. Seringkali anak-anak S1 itu lepas, ya, diperoleh hasil, ya sudah, Pak, terbukti meningkat, ya itu harus jelaskan kenapa kok meningkat, kenapa kok menurun, kenapa kok ada fluktuasi. Nah itu jelaskan dengan cara kerja metode yang Anda usulkan. Nah gitu ya. Kemudian terakhir ya itu kesimpulan, ya kan, kesimpulan itu adalah resume hasil pembahasan dan analisa data, ya. Kriteria kesimpulan yang bagus itu adalah pembuktian bahwa metode yang berhasil menyelesaikan masalah dengan metode itu. Kesimpulan yang berhasil itu adalah kesimpulan yang berbasis kepada data, ya, bahwa Anda berhasil dengan peningkatan kinerja satu sistem yang proporsional, ya, dengan data-data yang Anda peroleh, ya. Artinya apa? Artinya kita tidak overclaim, ya Pak, metode saya berhasil 100%. Nah, itu nggak mungkin, ya. Karena tidak ada metode itu di seluruh dunia gitu kan yang berhasil 100%. Tidak ada, ya. Metode itu pasti ada errornya, ya. Karena itulah error itu peluang bagi pengembangan metode, ya. Sehingga kalau Anda lihat ya, ilmu pengetahuan selalu berkembang karena masalahnya semakin kompleks. Itu kan metodenya juga semakin canggih. Kenapa? Karena memang tidak ada metode yang sempurna untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, gitu ya. Artinya adalah kesimpulan kita ini harus proporsional, objektif ya, terukur ya, kemudian terkait dengan environment atau batasan-batasan masalah yang kita berikan tadi itu, ya. Demikian saudara-saudara penjelasan saya. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya silakan. Izin bertanya Pak, kalau misalkan metode penelitian atau penelitian kita lah tidak sesuai dengan jurusan yang kita pilih itu gimana Pak? Apa Ya, jangan. diperbolehkan atau memang harus spesifik dengan jurusan kita gitu Pak? Ya harus spesifik lah ya. Ya harus spesifik ya kan. Anda kan orang informatika ya bidangnya informatika. Nggak mungkin Anda mengajukan penelitian bidang lain. Misalkan antropologi, Anda mau meneliti gigi dinosaurus. Nah, Pak, saya mau meneliti gigi dinosaurus tidak menggunakan IT. Ya, itu yang tidak boleh. Boleh meneliti gigi dinosaurus tapi menggunakan IT. Nah, gitu ya. Itu masih relevan ya, masih terkait juga dengan penerapan IT Anda. Gitu Aditya. Halo? Saya suka dengan dari IT Pak, atau elektro gitu. Nah, itu gitu. Ya, ya. Ya oke. Coba ditulis karena suara Anda nggak jelas, Aditya. Sorry, sorry, sorry. Ya, suara Anda nggak jelas ya. Coba ditulis. Oke. Ya, baik Pak. Oke, tulis ya. Gini, tulis di forum nanti saya jawab ya. Tulis di forum ya. Nanti ada saya Pak ya, ajukan Pak izin saya bertanya gitu ya. Ini pertanyaan ini ya. Nanti saya jawab ya. Kita Aditya ya. Karena Baik Pak, di forum suara Anda aja nggak Pak. jelas nih. Ya, oke. Ya oke saudara-saudara, itu dulu materi kita hari ini ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Selamat belajar dan selamat bekerja ya kan. Kita ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam. Pak.